Oke, pertemuan ketujuh. Sistem olah gerak mesin penggerak utama. Pada mesin diesel 2 tak dengan putaran rendah slow speed, maka sistem olah gerak baling-baling menggunakan sistem olah gerak langsung atau direct maneuver system. Direct maneuver system ya, langsung direct. Untuk membalik arah putaran propeller, shaft tekanan berarti kapal bergerak maju. Head position, sedangkan pada arah putarannya ke kiri seperti kapal bergerak mundur, steam position, astern position. Power angle, crankshaft atau main engine langsung disambungkan dengan propeller shaft tanpa melalui reduction gear, sehingga arah putaran ya, shaft crankshaft sama dengan arah putaran propeller. Berarti juga gerak shaft berputar tekan posisi, sedangkan sebaliknya berarti dalam astern position. Pergerakan untuk memindahkan head pull dan sebaliknya digunakan handle pembalik putaran yang ditekan pada engine control. Katup udara perjalanan mesin diesel pada setiap silinder mesin untuk mendorong pergerakan torak secara bergantian pada posisi urutan pembakaran bearing order. Sebagai contoh, suatu mesin diesel bearing order 135246, katup udara perjalanan terhubung dengan perintah nomor yang sudah terbuka. Katup udara perjalanan sering ditemukan tidak mendapatkan perhatian dari para mesin sehingga terjadi kemacetan tidak mau mengakibatkan mesin mengalami kesulitan pada waktu menjalan pertama yang macet. Katup udara distributor umumnya bergerak tenaga penerap sesuai dengan perintah terbuka, tutup, dan isap dan buang. Mesin-mesin penggerak utama di atas 5.000 horsepower menggunakan tenaga udara berjalan. Perintah menjalankan dilakukan di ruang kontrol main and kompresor. Tekan kerja menurut tentuan SOLAS tanpa mengisi bejana udara, dengan mesin diesel harus menjalankan sebanyak 6 kali tanpa mengisi udara tersebut. Valve ahead, valve astern. Ini keterangan gambar ya, gambarnya menyusul. Air impulse valve, head valve, relief valve, air starting distributor, air starting valve, control pressure regulator, piston pin, lever supply air, dan silinder regulator. Air reservoir tabung botol angin udara star mesin diesel. Ini keterangannya ya. Main air starting valve, kegiatan untuk gerak maju dan air position. Lihat ini ya. Posisi mesin dan seluruh piston penunjang utama adalah dijalankan dengan baik, normal, dan kamar mesin sudah siap untuk menjalankan perintah dari nakoda. Operator kamar mesin memberikan jawaban kesiapan kamar mesin dengan mendapatkan telegraf standby di mana katup udara start, pneumatic control system sudah dibuka bekerja katup bahan bakar. Nakoda di anjungan memerintahkan menempatkan manever di posisi maju. Kamar mesin engine dilakukan pada persamaan udara dan botol angin melalui pneumatic system masuk ke pilot valve. Bersamaan dengan itu, telegraf signal menyala pada head piston. Operator di engine control room, head piston, gear wheel, engine starting valve, pneumatic membuka aliran udara ke distributor valve untuk mengatur silinder berapa, dari mana bekerja pada proses ekspansi dengan udara bertekanan 30 kg per cm dan masuk dan mendorong piston ke bawah dengan proses ekspansi. Selector valve membuka katup untuk head position dengan pneumatic system. Hydraulic oil menghisap banyak dari silinder, bekerja mundur melalui katup. Camshaft bergerak kanan, berhenti pada posisi roller, fuel ahead, come ahead. Roller dengan gear wheel diturunkan ke camshaft sehingga roller tidak bebas lagi
mengikuti kamsat. Selanjutnya main engine start mengirimkan mesin berputar arah tekanan dan bergerak maju. Prinsip kerja mundur sama dengan olah gerak maju. Wheelhouse menempatkan motor handle pada posisi stop ataupun standby. Engine control room, pneumatic control system menerima perintah wheelhouse dan mengirimkan signal menyala pada stop standby position. Operator engine menjawab secara manual telegraph control dengan menempatkan maneuvering handle pada stop standby position, kemudian main engine di stop. Seluruh kegiatan olah gerak di kapal harus dicatat di dalam buku olah gerak. Buku olah gerak maneuvering book dari halaman bernomor yang setiap halamannya tidak boleh dirobek, hilang. Setiap penulisan harus menggunakan ballpoint, dapat dihapus setiap kesalahan tidak boleh dihapus, dihilangkan melainkan cukup dicoret, diparaf untuk pembetulan penulisan. Dalam hal ini terjadi suatu kecelakaan kapal, buku tersebut akan menjadi salah satu bukti yang akan dibawa ke mahkamah pelayaran. Sistem direct terhadap indirect system, contohnya mudah dipantau, mudah dikerjakan, biaya perawatan relatif murah, waktunya lebih cepat, harga beli material cukup mahal, oil seal kerugiannya, harga beli material cukup mahal, oil seal servo mesin dapat menjadi bocor. Kegiatan belajar sistem olah gerak tidak langsung di direct manuver system. Pada mesin penggerak utama dengan mesin diesel 2 tak 4 medium speed, sistem olah gerak mengubah arah putaran baling-baling menggunakan indirect maneuvering system atau gearbox. Hal ini dikarenakan untuk menurunkan putaran mesin dari medium speed ke putaran baling-baling ke ball speed. Ya. Di dalam gearbox terdapat roda gigi, transmisi, pinion gear, semuanya menjadi satu unit gearbox reduction gear. Arah putaran mesin tetap dan tidak berubah. Yang berubah hanya arah putaran baling-balingnya. Bisa berputar ke kanan atau sebaliknya untuk mendapatkan posisi maju atau posisi mundur. Namun untuk mengontrol maju mundur arah putaran baling-baling dapat dikontrol dengan kopling maju atau kopling mundur. Untuk menghubungkan steel plate ke synthetic plate menggunakan friction clutch. Dikontrol oleh tekanan hidrolik mini. Servo mesin selalu memberi coating oil pump pada central position tekanan minyak hidrolik 4 bar. Namun begitu posisi masuk, maka tekanan minyak hidrolik mencapai 16 bar. Sistem olah gerak kebanyakan dikomando langsung dari anjungan. Ya. Dan sebagian kecil ada dilayani dari engine control room melalui telegraf. Kebanyakan digunakan pada kapal-kapal yang menggunakan mesin diesel 4 tak dengan medium speed. Jarak antara engine room dengan bridge control sangat dekat dan jenis kapal yang digunakan melalui jenis kapal ringan dan kecil. Ya. Bagian-bagian utama, engine shaft, pinion gear, forward, cloth berfungsi sebagai kopling maju dan mundur, propeller shaft, steel plate, central plate, servo mesin, selector valve, lubricating oil pump, sistem valve berfungsi mengatur solenoid, dan ahead valve berfungsi mengatur solenoid valve, gearbox, rumah roda, forward cloth, dan kopling maju. Prinsip kerja direct maneuvering system menempatkan maneuvering handle pada posisi neutral, selector valve pada posisi netral, gear well A, gear well B, gear well forward, ahead position, lihat gambar, selection valve menjadi pergerakan selection gear. Ya. Kalau kita lihat ini, loop oil pump melalui selector valve terbuka saat ahead position menghisap minyak di gearbox. Servo mesin piston menekan friction plate, gear well berputar ke arah kiri. Gear well berputar ke arah D, berputar ke arah kanan, kapal bergerak maju. Keuntungannya sistem ini, mesin bergerak utama kapal tidak perlu di stop pada posisi baling-baling berputar atau berhenti. Apalagi ada kerusakan pada clutch, servo motor,
Dan unit lainnya, gearbox masih dapat dilayani dengan emergency system, yaitu dengan mendorong steel pada plate, central plate menyatu tetapi hanya untuk pelayaran pendek nanti pelabuhan terdekat. Kerugiannya, penggunaannya terbatas pada kapal-kapal berukuran menengah ke bawah 1000 GRT. Keausan antara roda gigi yang berputar, oil seal servo mesin bocor, harga beli dan perawatan gearbox mahal bila dibandingkan dengan direct maneuvering system. Truss block Mitchell atau Mitchell block ini ya, kalau di kapal ya. Pada mesin penggerak utama menggunakan direct maneuvering system apabila jarak roda gila dan poros baling-baling masih terlalu jauh antara kedua poros tersebut, dipasang intermediate shaft. Ya. Susunan poros shafting arrangement antara mesin penggerak utama sampai ke baling-baling propeller. Ya. Tail shaft direct maneuvering system di atas 5000 GRT umumnya menggunakan truss Mitchell block yang bertujuan untuk mengimbangi gaya aksial akibat berputarnya poros baling-baling dengan beban dorong yang sangat besar. Ya. Jadi kalau kita lihat Mitchell block itu gunanya untuk untuk mengimbangi gaya aksial akibat putaran poros baling-baling, ya, dengan dorongan yang sangat besar. Ya. Adapun untuk indirect maneuvering system tidak dipasang truss Mitchell block, tetapi dipasang reduction gearbox yang di dalamnya terdapat beberapa ball bearing untuk mengembangkan gaya aksial. Jadi reduction gear, ball bearing punya fungsi hampir sama dengan truss Mitchell block. Ketika shaft berputar cenderung terjadi gaya aksial pada truss Mitchell block. Saat kapal bergerak maju maka shaft plank ditekan oleh ahead block, dan pada saat kapal bergerak mundur ditekan oleh extern block, sehingga pada saat maju ataupun mundur gaya aksial pada shaft dapat ditahan oleh truss Mitchell block tersebut.